Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prenjinar. Selamat datang kembali di channel kami. Obeng, obrolan Engineering. bersama saya Nurjaman Iwel. Dan saya Egi. Pak Egi, di episode kali ini kita akan membahas salah satu hal-hal yang berkaitan dengan building, sipil. Gitu kan. Setelah kemarin kita membahas mechanical, electrical, plumbing, dan sekarang sipil. Sipil ini merupakan kegiatan atau preventif maintenance yang harus dilakukan dan dikuasai oleh seorang engineer tentunya Pak Egi. Walaupun misalkan kebanyakan chief engineer gitu kan itu biasanya dari teknik elektro, teknik mesin gitu kan. Nah, kadang-kadang juga seorang chief itu ada yang dari teknik sipil. Betul. Nah, seorang engineer wajib mengetahui atau wajib memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sipil. Baik itu teknik elektro, dia mau tidak mau tetap harus belajar gitu kan, harus mengerti dan paham apa itu sipil gitu kan, cara pemeliharaannya bagaimana. Terus teknik sipil, apalagi teknik sipil ya harus paham betul gitu kan di bidangnya. Mau tidak mau mereka juga harus paham mengenai teknik-teknik listrik, mekanikal, elektrikal. Tapi biasanya juga ada yang terpisah Pak Egi. Gitu kan, di satu gedung itu ada chipnya yang memang khusus MEP aja gitu kan, sipil terpisah. Betul. Gitu. Ada yang sipil include dengan MEP gitu kan. Banyak lah gitu kan, tergantung propertinya lah. Skill masing-masing dan kebutuhan dari properti itu sendiri gitu kan, tergantung owner. Owner itu biasanya lebih condong kemana? Biasanya kalau di Indonesia itu pengen hemat, paket hemat Pak Egi. Jadi paket hemat itu tidak hanya ayam geprek Pak Egi gitu kan. Tapi di Indonesia itu kadang-kadang seorang engineer itu dipaksa gitu kan untuk menguasai semua bidang. Supaya apa ya? Supaya murah mungkin Pak Egi. Dan kalau misalkan seperti itu ya memang jadinya menurut saya gitu kan ya, jadi kurang profesional gitu kan. Jadi apabila seseorang engineer bekerja gitu, itu harus memang sesuai dengan ilmu disiplinnya masing-masing. Seperti teknik elektro ya dia harus di bidangnya teknik elektro gitu kan. Terus teknik mesin ya di mesin gitu kan. Teknik sipil ya di sipil gitu. Tapi terkadang kala di bangunan gedung gitu kan, contohnya saya gitu kan, ataupun Pak Egi gitu kan, sama saja gitu kan. Pak Egi teknik elektro gitu kan ya, saya teknik elektro gitu kan. Tapi saya dipaksa untuk bisa memahami gitu kan, harus bisa gitu kan, mengertilah sedikitnya gitu kan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sipil. Secara basic lah ya. Betul gitu kan. Nah, menyinggung masalah sipil Pak Egi dalam bangunan gedung ini gitu kan, ada yang namanya struktur gitu kan, ada yang namanya arsitektur. Kita tidak membahas masalah perencanaan juga gitu kan, karena itu bagian daripada biasanya konsultan perencana gitu kan, terus kontraktor. Kita sebagai engineer hanya bertugas untuk merawat gedung. Nah, merawat gedung yang berkaitan dengan maintenance-nya, tidak masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Tapi ada juga yang memang di awalnya di perencanaan pembangunan dia masuk jadi bagian pemeliharaan, jadi building maintenance. Ada juga biasanya itu. Dari project manager ya, dari project biasanya bisa jadi seorang chief engineer gitu kan. Tapi jarang sekali misalkan chief engineer, tapi juga chief engineer juga biasanya ada yang bekas dari project gitu. Jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya seorang chief engineer itu harus menguasai semua bidang. Mau tidak mau pagi. Betul. This is Indonesia. Gitu kan, semuanya harus bisa lebih semuanya harus bisa. Palu gada lah. Palu gada. Perlu gua. Oke Pak Egi, mengenai sipil ini nih, kita bahas aja mengenai masalah pemeliharaan gitu kan, pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ada dua hal yang berbeda. Kalau pemeliharaan itu adalah aktivitas perawatan, kalau perawatan itu adalah aktivitas memperbaiki. Betul. Gitu kan. Nah di sini Pak Egi bisa menjelaskan nggak Pak Egi, pemeliharaan
atau maintain apa saja sih di dalam bangunan gedung ini yang harus dilakukan seorang engineer? Oke. Kalau terkait ini mungkin ruang lingkupnya mungkin kita bagi persempit ya. Ada dua biasanya. Memang yang satunya ini memang agak tidak menyangkut ke sipil banget sebenarnya, tapi ini mungkin masuk juga. Biasanya ada yang namanya arsitektur atau secara ininya tuh dia tuh lebih ke tampilan gitu posisinya, lebih ke tampilan, lebih ke apa yang ada di dalam suatu gedung itu sendiri, isinya. Misalkan di dalamnya tuh ada, kalau kita bilang ada parket-parket, parket tuh kayak apa ya, partisi-partisi gitu. Nah itu lebih ke arsitektur karena memang di situ ada lebih ke tata ruang biasanya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah gedung, kita perlu yang namanya arsitektur. Di sini mereka membuat sebuah desain. Nah nanti desain ini tuh akan dikoordinasikan dengan pihak sipil biasanya dari teknik arsitektur, dia akan berbicara dengan sipil di mana apakah ini memungkinkan gitu secara konsep yang akan kita usung gitu. Misalkan kalau teman-teman yang lagi rame tuh kemarin itu di IKN ya posisinya. Di IKN itu kan ada burung Garuda ceritanya. Ya. Nah, itu memang secara konsep arsitekturnya mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, ada sedikit perbedaan dengan konsep sipil gitu posisinya. Karena kalau arsitektur itu mereka itu lebih konsepnya ke desain atau tampilan. Tapi kalau kalau sipil itu dia tuh lebih ke keamanan biasanya posisinya. Keamanan dan kenyamanan. Kenyamanan sebenarnya lebihnya di arsitektur. Kenyamanan betul. Tapi kalau sipil itu lebih fokus di keamanan gitu posisinya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada aplikasi namanya SketchUp, misalkan teman-teman pakai SketchUp, dia itu cuman pokoknya teman-teman buat garis-garis udah aja. Tapi teman-teman nggak memikirkan terkait strukturnya seperti apa. Gitu. Nah tadi yang pertama kita terkait masalah arsitektur. Keduanya kita ngebahas terkait struktural. Nah, saya langsung ke strukturnya aja. Nah, biasanya kalau teman-teman itu terkait struktur, memang kan ketika teman-teman datang ke sebuah building, itu kan bangunannya udah jadi, udah kokoh. Baik itu 2 lantai, 3 lantai, 20 lantai, pokoknya teman-teman tahu udah jadi aja, tahu aja seperti itu. Teman-teman kan nggak tahu juga posisinya apakah dia itu secara pondasiannya apakah sudah sesuai tonase atau belum, gitu kan. Apakah dia kalau bahasanya mungkin cakar ayam ya kalau bahasa teman-teman itu, apakah cakar ayamnya itu misalkan posisinya itu pakai besinya itu udah sesuai, misalnya pakai ulir atau besi 8, besi 10 dan seterusnya gitu. Kita nggak pernah tahu hal seperti itu. Nah, terus bagaimana nih kita sebagai orang yang misalkan datang ke sebuah properti yang tiba-tiba sudah jadi. Nah, kalau saran dari saya sih pertama kalau bisa ya kita cari data biasanya karena sebuah yang namanya building itu ada perencanaannya. Nah, biasanya di perencanaan itu ada data sheet. Biasanya. Nah, itu nanti untuk menentukan nanti ke faktor keamanannya, bukan kenyamanan. Karena kalau misalkan biasanya kita kan suka dipaksa tambah alat, misalkan gitu. Apalagi misalkan di bangunan nih rata-rata gitu kan, owner itu pengen efisiensi gitu kan, bikin lagi ruangan di atas gedung gitu kan. Terus tidak dipikirkan tonasenya kayak gitu, itu sangat berbahaya. Betul gitu. Tidak boleh ya, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jangan, karena kalau kita ngomongin keamanan, keamanan ini tuh sangat penting gitu. Karena faktornya tuh nanti ke nyawa gitu posisinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih ada sebuah bangunan tiba-tiba dia roboh gitu posisinya, itu faktor akibatnya tuh dari masalah perhitungan dulu gitu posisinya. Karena kalau kita ngomongin secara struktur ya, tanah itu kita ada 3 jenis struktur biasanya. Jadi nanti teman-teman biar tahu juga. Jadi 3 jenis struktur ini tuh ada sistem tanah yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Nah ini secara kilogram per meter perseginya itu beda-beda gitu posisinya. Nah biasanya kalau saya tidak salah itu kita kalau ngomongin yang lunak ya, yang lunak itu 0,5 sampai 2,5 kilogram per meter persegi. Tapi kalau yang sedang itu biasanya 2,5 sampai 5 meter kubik, meter persegi per persegi. Nah selanjutnya itu kita ada lebih dari 5 meter per persegi gitu posisinya, 5 kg per meter persegi. Sorry. Agak belepotan. Jadi, nah ini kita harus tahu dulu terkait ini. Nah ini maksudnya nanti lebih arahnya kemana? Biasanya kalau tanahnya itu lunak, ketika ada pergeseran kan tanah itu sebenarnya gerak posisinya. Cuman memang teman-teman nggak pernah lihat ya. Tanah itu nggak kerasa. Padahal sebenarnya tanah itu bergerak. Nah itu nanti akan menentukan terkait titik tumpu pondasi berapa yang akan kita buat.
Ah. Nanti lebih ke lebar biasanya. Misalkan kita buat pondasi atau cakar ayam dengan ukuran 1 meter persegi. Nah, 1 meter persegi ini tuh dengan luas tonase berapa gitu posisinya. Nah, tapi untuk satuannya nanti paling kita harus kali 10. Jadi posisinya ketika misalnya teman-teman contoh nih yang sedang itu tadi kan misalkan 0,25 sampai dengan 5 misalnya posisinya. Nah, teman-teman misalnya di 3. Nah, 3 ini tuh nanti teman-teman kali 10 gitu posisinya. Jadi misalkan 3 kali 10 berapa? 30. Nah, 30. Nah, sekitar segituan. Jadi itu sebagai faktor koefisiennya. Jadi nanti contoh misalkan ke teman-teman gini. Teman-teman itu punya bebannya itu misalkan pengen bebannya tuh 20 ton. Nah, 20 ton itu 20 dikali 30 yang tadi. 60. Nah, berarti 60. Nah, 60 itu nanti ada faktor koefisien persegi. Nanti dia itu ada rumus-rumusnya sendiri. Nanti kita akan bahas tuntas juga terkait ini. Nanti akan muncul terkait berapa meter persegi sih untuk pondasi yang harus kita lakukan. Terus besinya ukuran berapa. Nanti akan muncul semua gitu. Jadi teman-teman minimal tahu dulu lah. Tahu dulu. Jenis postur tanah dulu lah gitu ya posisinya. Jadi ada yang keras, sedang, dan lunak. Jadi paham teori aja dulu ya. Betul. Seorang engineer itu harus mengetahui dulu gitu kan, bahwa kalau kita bekerja nih dalam satu gedungan gitu, dalam satu gedung gitu kan, kita harus melihat nih properti kita ini memang secara strukturnya udah kokoh atau tidak, sudah memenuhi standar atau tidak gitu kan. Jangan sampai nanti teman-teman tidak tahu mengenai teori gitu kan, tiba-tiba disuruh sama pimpinannya, atasannya, wah itu kamu bikin lagi dong, udah tambah lagi, betul. Sudah nambah lagi bata, sudah nambah semen, pasir, itu nggak kerasa itu tonase bertambah. Betul. Fondasi, struktur tidak diperhitungkan, itu bangunan bisa roboh. Betul, makanya kalau teman-teman, oh ternyata tadi mencari data sheet-nya nggak ada nih secara gambarannya. Teman-teman sebenarnya tinggal hitung kolom yang sekarang tersedia aja. Biasanya dari kolom yang tersedia itu nanti teman-teman tinggal dibalikan rumusnya gitu. Ya, ada luas kolom ya. Biasanya rata-rata mereka itu pakai persegi panjang biasanya. Jadi teman-teman misalkan panjang berapa, lebar berapa, misalkan oh ini 2 meter persegi misalkan. Nah, nanti teman-teman tinggal dibalikan, oh ini dia rencananya tuh tonase untuk berapa ton gitu. Nanti kita akan bahas tuntas. Kita akan bahas lah. Itu sebenarnya salah satu tugas perencana juga. Perencana dari awal sebenarnya. Harusnya dari awal gitu kan. Nah, kita sebagai engineer setelah jadi saja ya gitu, bangunan setelah jadi ya apa yang harus dilakukan gitu kan. Dilakukan ya itu merawat. Ya, nah kalau memang bangunannya tadi kembali lagi sudah terjadi, sudah ada gitu ya posisinya, ya berarti kita kan gimana caranya merawat. Tapi yang merawat di sini kita mungkin ke arah strukturnya udah nggak ada. Paling kita lebih ke mengingatkan gitu kan posisinya kepada owner kita ketika ada perubahan secara sistem menyeluruh, ini memungkinkan atau tidak gitu. Tapi kalau untuk perawatannya itu mungkin kalau teman-teman biasanya itu kalau bahasa saya ya biasanya touch up lah bahasanya. Touch up di sini tuh ya jadi touch up. Jadi itu bahasa saya. Jadi touch up di sini itu kalau saya kenapa bilang touch up itu jadi ketika misalnya teman-teman ada dinding nih. Nah, dinding ini retak misalnya retak selai rambut lah. Nah, biasanya di touch up tuh didempul lah ceritanya kalau bahasa saya mah gitu ya. Di repair lah gitu kan. Di repair lah gitu. Kayak gini. Jadi kan kita bahas mengenai masalah pemeliharaan nih. Jadi kita masuk aja ke masalah pemeliharaan. Jadi aspek-aspek apa saja sih Pak Egy yang berhubungan dengan pemeliharaan gedung Pak Egy? Jadi terkait ini pasti pertama itu mungkin sama dengan unit-unit lain atau equipment lain. Jadi sama pertama itu wajib ada yang namanya perawatan rutin. Betul. Gitu. Jadi nanti teman-teman itu biasanya seorang chief engineer nanti atau manager engineering mereka akan membuat yang namanya time schedule. Apa saja yang dirawat nih Pak Egy? Dari sebuah sipil nih, dalam sipil ya. Dalam sipil. Secara perawatannya sebenarnya simpel. Jadi pertama itu pasti akan melihat kondisi. Jadi secara visual. Biasanya teman-teman misalkan disuruh ngecek misalkan toilet lantai 1 misalkan. Yang teman-teman akan lihat itu satu misalnya kondisi keramik pecah atau tidak gitu posisinya. Nah, ketika ada pecah berarti kan harus dilakukan repair atau penggantian gitu posisinya. Terus kedua, misalkan tembok ada retak-retak, yaitu tadi saya bahasnya touch up gitu, atau melakukan pendempulan gitu. Jadi lebih ke hal seperti itu, tapi nanti teman-teman akan mengikuti checklist yang sudah ada sebenarnya mah gitu. Lebih ke arah sana untuk masalah perawatan rutin gitu posisinya. Nah, kedua itu ada perbaikan kerusakan.
Oke, itu yang kedua. Itu yang kedua. Perbaikan ke- kerusakan ini sebenarnya yang tadi. Jadi ketika teman-teman melakukan checklist harian atau pengecekan rutin, nah itu kan biasanya ada yang ditemukan kerusakan. Benar, ada yang ada barangnya dan bisa langsung dikerjakan, ada yang memang nanti dibuatkan sebuah planning untuk melakukan pergantian atau perbaikan. Misalnya ada kebocoran. Betul, gitu. Itu kan itu harus perbaikan. Harus Gitu. dilakukan perbaikan. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada ya mungkin namanya sebenarnya hampir sama-sama lah ya, konsepnya mah pemeliharaan preventif, korektif dan lain-lain lah ya. Cuman konsep intinya mah sebenarnya sama dengan equipment lain. Jadi ada pengecekan secara rutinan atau preventif dan korektif. Korektif itu jadi nanti akan ada pencegahan gitu posisinya. Nah, selanjutnya mungkin kayak teman-teman melakukan pengecetan. Nah, itu masuknya sebenarnya perawatan rutin. Preventif. Gitu. Atau nanti perubahan-perubahan secara warna dan lain-lain. Nah, itu nanti mungkin disesuaikan dengan building teman-teman masing-masing gitu posisinya. Siap. Pak Egi tadi maintenance ya, pemeliharaan preventif gitu kan. Nah, hal ini tuh dilakukan itu supaya apa gitu kan? Jadi perawatan sipil sangat penting dilakukan itu demi kenyamanan. Betul, pasti. Demi keamanan. Betul. Kita jangan sampai lengah, seorang engineer itu jangan sampai lengah, jangan menganggap sepele. Betul. Ketika ada retak dinding, gitu kan, wah itu mah biasa. Ya, gitu kan. Tapi ketika dibiarin akan berdampak. Ketika makin besar gitu kan, ini ada apa? Berarti ini ada pergeseran tanah nih. Betul. Ini sangat berbahaya. Betul. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menganalisa, kita panggil ahlinya. Betul. Gitu kan, misalkan ini diakibatkan oleh apa? Ini pergeseran tanah. Ketika pergeseran tanah berarti kan harus ada benar-benar orang yang ahli, expert di bidang itu. Betul. Gitu kan. Lebih baik teman-teman informasikan kepada owner gitu kan, bahwasannya wah Pak ini ada pergeseran tanah, terus ada pergeseran struktur gitu kan, kerusakan struktur dan sebagainya. Jangan didiamkan. Betul. Karena memang biasanya sebenarnya mah apalagi kalau di Bandung ya, di Bandung itu terkenal namanya sesak lembang. Kalau sesak lembang itu kita bilang mah urat lah. Jadi dalam suatu tanah itu ada konstruksi urat, kayak urat nadi lah, panjang gitu. Nah, sesak lembang ini tuh kalau nggak salah tuh dimulai dari area Ujung Berung, Bandung Timur. Nah, sampai ke Bandung Baratnya tuh di area mau ke Padalarang atau KBP. Nah, ketika sesak lembang ini bergerak aja sedikit, nah ini langsung perubahannya tuh gede gitu posisinya. Nah, makanya biasanya seorang insinyur sipil, biasanya mereka akan memperhitungkan ini areanya seperti apa gitu. Makanya kalau mungkin Pak Ali pernah dengar di Jepang ya, Jepang itu kan gempa sering ya. Nah, pertanyaannya, konstruksinya disamakan dengan di Indonesia nggak? Beda dong. Nah, gitu. Nah, karena di sana itu kita ada sistemnya PER juga, Pak. Gitu posisinya. Jadi ternyata di dalam struktur itu kita ada sistem ring atau PER gitu, di mana ketika memang ada getaran, dia meredam dulu gitu posisinya. Jadi dia masih ajeg lah bahasa saya mah gitu ya. Jadi dia meredam supaya tidak terjadi perubahan secara struktur yang besar gitu posisinya. Nah, itu kalau di luar. Tapi kalau di Indonesia ya karena memang tidak begitu signifikan terkait gempa dan lainnya, masih jarang lah gitu posisinya. Secara magnitudonya juga nggak terlalu gede kalau nyampe ke kita ya posisinya. Tapi kalau yang dekat-dekat laut mungkin lebih besar ya posisinya. Karena ada dampak tsunami juga dan lain-lainnya, itu memang harus kita perhatikan gitu. Tadi ketika misalnya posisinya terjadi retak kecil, retak besar. Nah, ini ketika sering terjadi seperti ini, nah berarti teman-teman harus siap-siap untuk, oh ini ada apa gitu posisinya. Apakah perlu melakukan pengecekan langsung atau tidak? Nah, ini tugasnya teman-teman gitu. Ya, apalagi di bangunan tinggi Pak Egi gitu yang lebih dari 10 lantai gitu kan, sampai 20-30 lantai gitu kan. Sering terjadi yang namanya keretakan. Gitu kan. Biasanya kalau yang di atas itu bangunan di atasnya gitu kan, retak-retak dinding itu karena ada gempa gitu kan, pergeseran tanah gitu kan. Terus kalau yang di bawahnya, yang basement atau yang lantai GF atau lantai 1 biasanya itu tonase. Mereka menahan beban di atasnya gitu kan. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti itu, hal semacam itu tidak boleh didiamkan. Betul. Pak Egi. Betul. Nah, ini kembali lagi ke pemeliharaan Pak Egi gitu kan. Pemeliharaan bangunan gedung supaya
lifetime gedung itu Lifetime-nya panjang lah lifetime-nya ya, betul. lama gitu kan ya. Saya dulu pernah bekerja di bangunan tua gitu kan, heritage, bangunan Belanda gitu kan. Itu memang dilakukan perawatan juga. Terus yang saya bikin aneh gitu kan ya, sekarang saya bekerja di bangunan baru, gedung baru gitu kan. Kekuatannya itu berbeda. Lebih bagus yang mana nih? Lebih bagus yang gedung Dulu. lama dulu gitu, zaman Belanda Betul. gitu kan. Ini saya temboknya kokoh gitu kan, tidak pernah ada, saya jujur aja gitu kan, tidak pernah melakukan perbaikan keretakan dinding gitu kan. Tapi ketika saya kerja di bangunan gedung yang baru gitu kan, loh kenapa? Berarti kan ini kembali lagi ke kualitas. Betul, karena kualitas bangunan ya. Ya, karena gini, kualitas bangunan itu ditentukan dari banyak hal sebenarnya, Mas. Salah satunya dari material. Nah, jadi betul. ketika material yang kita gunakan, contohnya kalau teman-teman, bukan saya menjelekkan juga, sebenarnya memang tergantung ke orangnya ya. Kalau teman-teman pakai hebel dengan teman-teman pakai bata merah, itu pasti akan beda kualitasnya. Gitu. Karena kalau hebel itu kalau teman-teman lihat itu kopong posisinya. Ya. Karena kenapa mereka menggunakan bata ringan gitu? Karena satu juga harus memperhitungkan masalah tonase, Pak Egy. Betul. Jadi bata merah dengan bata ringan itu lebih ringan, bata ringan ya memang. Iya, bata ringan, karena betul, ringan, betul, gitu betul. Kan. Jadi pemilihan bata merah dengan bata ringan itu tergantung bangunan gedung. Seperti sekarang aja apartemen kita di Bandung gitu kan, atau di Indonesia lah secara keseluruhan, bahwa apartemen dibangun itu pasti kebanyakan menggunakan bata ringan. Kenapa? Ya karena biar ringan, gitu sama kan. Cepat pengerjaan. Cepat gitu kan. Nah, yang terjadi apa gitu kan? Yang terjadi ya banyak sekali gitu kan retak-retak. Betul, betul. Kalau dulu bangunan dulu gitu kan, batanya gede-gede gitu kan, terus bahan materialnya juga bagus gitu, dari apa namanya, pencampuran materialnya juga sesuai, tidak banyak dikorup, ya, gitu kan. Bandingan semen dengan kesik ya, itu mohon maaf gitu kan, mohon maaf ya teman-teman gitu kan ya, ya gitu kan ya, ya begitulah gitu kan ya. Kadang-kadang untuk efisiensi gitu kan, untuk budgeting gitu kan, dapur orang lah gitu kan. Susah sih kalau kita ngomong ke sana. Susah sih gitu kan. Betul. Tapi perbandingan di situ sangat jelas sekali, Pak. Betul. Jadi teman-teman ini harus paham juga bahwasannya kualitas bangunan gitu kan, itu menjadi salah satu tantangan bagi kita engineer untuk melakukan pemeliharaan. Jadi teman-teman ya harus pintar-pintar juga, Pak Egy, dalam melakukan perawatan gitu kan. Harus mengerti juga, paham juga bahwa bangunan gedung ini itu adalah bangunan gedung yang mempunyai potensi cepat rusak. Ya, Pak Egy ya. Jadi mengenai sipil sebenarnya luas, Pak Egy. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget, Pak Egy, gitu kan. Dari mulai struktur, arsitektur, material, gitu kan. Perhitungan-perhitungan struktur, perhitungan-perhitungan material. Kalau dibahas lebih dalam, sebenarnya kalau kita ngomongin sipil itu semuanya hitungan. Semuanya. Jadi dari kita mulai pasang pondasi atau cakar ayam dihitung. Pasang bata dihitung lagi posisinya. Ngaduk semen dengan pasir dihitung lagi. Nanti 1:10 atau berapa gitu. Jadi bukan nanti kayak teman-teman mungkin kalau lihat di lapangan tuh dirasa ya jika kurang aun ya, kurang nggak gitu sebenarnya. Harus ada hitungan pasti. Sebenarnya ada gitu. Makanya nanti kita kupas tuntas lah terkait ini satu persatu ya. Termasuk kasbon tukang juga dihitung. Nah, kasbon juga harus dihitung gitu. Karena yang saya rasakan setiap kali saya mengawasi proyek gitu kan, banyak tukang-tukang yang pak kasbon. Dihitung, jangan lupa. Jangan lupa buat tagih juga. Oke, apalagi ibu warung ya. Harus menghitung tukang-tukang itu yang suka ke warung. Gitu kan, kasbon gitu kan. Makan bala-bala satu gitu kan. Dihitungnya 5. Darmaji, dah 5 ngaku hiji gitu. Oke, baik teman-teman. Pembahasan mengenai sipil di bangunan gedung bertingkat kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, pertanyaan-pertanyaan apapun dari teman-teman, bolehlah komen-komen di bawah ini. Karena sebenarnya kalau kita mau bahas tuntas, cat juga saya panjang. Banyak. Jadi gitu kayak misalnya cat untuk dinding berapa mikron, cat untuk lantai berapa mikron, banyak. Betul gitu. Kan. Terus
dinding ini sudah lapuk, cara pengecatannya seperti Nah, apa? gitu. Banyak sekali Banyak, bagi. gitu. Wah, itu pemeliharaan tuh, Heeh. maintenance, preventif teman-teman gitu kan ketika cat dinding bangunan sudah Lembab. sudah lapuk, apa sih? Lapuk apa? Ya, lembab. Nah, Lembab itu kan ya betul, terus jadinya sudah kusam. ya kusam, betul Gitu. kusam. Akan dilakukan pengecatan ulang Ya, gitu kan gitu. Itu Banyak sih, caranya bagaimana Ya. gitu kan ya. Itu Terus yang sering mungkin kayaknya nih ada yang berbisik nih komen-komen dari teman-teman itu posisinya kebanyakan yang lantainya udah 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai sampai 10 lantai, kebanyakan itu bocor dari atas ke bawah. Nah, itu betul. bagaimana cara nyuntik Cara beton? mengulang. Kan beton bisa disuntik ternyata ya, bukan hanya manusia. Ya, tidak hanya pantat saja yang disuntik. Artinya beton juga Betul, disuntik. ada suntik beton. Oh, banyak sebenarnya. Kalau Banyak kita sekali. Satu-satu betul. Pak Egy, betul. Makanya next time lah gitu Next ya. time lah kita Pantang akan. terus yang penting lah ya. Yang penting teman-teman jangan lupa pantang terus, nonton terus, ikutin terus channel kami, OB, obrolan engineering. Karena di situ kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan engineering sampai betul. tuntas. Betul. So, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Next, kita akan membahas lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia engineering. Salam pre-engineer.